Bapak Ibu yang saya hormati, pernahkah terpikir bahwa makanan sederhana yang akrab di dapur kita sejak kecil bisa menjadi penolong kesehatan sekaligus membawa risiko tersembunyi? Tape singkong camilan yang dibungkus daun pisang dan dibiarkan di sudut meja sering dianggap sekadar makanan tradisional biasa. Namun siapa sangka di balik rasa manis dan asamnya tersimpan probiotik alami yang bekerja layaknya obat mahal untuk usus sekaligus gula hasil fermentasi yang bisa berbahaya bila tidak dikontrol. Inilah mengapa tape singkong patut kita lihat dengan lebih jernih, terutama ketika membicarakan kesehatan lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Pertemuan seperti ini bukan sekadar tontonan, tetapi ruang belajar bersama tempat kita saling memahami bagaimana tradisi dan ilmu kedokteran bisa berjalan berdampingan demi menjaga kualitas hidup di usia emas. Saya sendiri setelah puluhan tahun mendampingi pasien lansia di berbagai daerah Indonesia, melihat betapa sering makanan sehari-hari menjadi sumber masalah atau justru obat alami. Banyak orang bertanya, apakah makanan tradisional seperti tape singkong aman bagi tubuh yang sudah mulai rapuh? Pertanyaan ini penting sebab kesehatan lansia tidak hanya ditentukan oleh obat-obatan di rumah sakit, melainkan juga oleh pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari di meja makan. Dalam video ini, saya akan mengajak Bapak Ibu menelusuri 7 fakta mengejutkan tentang tape singkong. Kita akan bahas manfaatnya, jebakan tersembunyinya, serta cara aman mengonsumsinya di usia lanjut. Semua akan disampaikan dengan bahasa sederhana agar setiap orang dapat memahaminya tanpa kebingungan. Saya ingin Bapak Ibu menyimak dengan tenang karena setiap fakta akan membuka wawasan baru. Mari kita mulai hitung mundur dari manfaat yang paling sering didengar hingga rahasia yang jarang terungkap. Apakah Bapak Ibu siap untuk melihat tape singkong dengan cara berbeda? Bapak Ibu, mari kita mulai dengan fakta ketujuh yang mungkin terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya sangat penting. Tape singkong yang biasa kita nikmati sejak dulu, ternyata menyimpan probiotik alami. Probiotik ini bukan sekadar istilah asing dalam dunia medis, melainkan mikroorganisme, baik yang benar-benar bekerja membantu pencernaan kita. Tape dibuat dari singkong yang dikukus, kemudian diberi ragi. Dalam proses fermentasi ini, mikroorganisme seperti Lactobacillus plantarum dan Saccharomyces cerevisiae tumbuh dan berkembang. Mikroorganisme inilah yang menjadikan tape bukan hanya camilan, tetapi juga sumber probiotik alami. Menariknya, penelitian menunjukkan probiotik dalam tape singkong bisa sebanding dengan suplemen mahal yang banyak dijual di apotek. Bedanya, tape hadir dengan cara tradisional tanpa tambahan kimia dan mudah ditemukan di pasar lokal. Mengapa probiotik penting untuk kesehatan lansia? Karena setelah usia 50 tahun, jumlah bakteri baik dalam usus menurun drastis. Akibatnya lansia lebih mudah mengalami sembelit perut kembung, bahkan daya tahan tubuh melemah. Disinilah tape singkong berperan, probiotiknya membantu menyeimbangkan kembali flora usus, menekan pertumbuhan bakteri jahat, dan memperbaiki kerja pencernaan. Saya teringat pengalaman salah satu pasien, Pak Ahmad, yang berusia 65 tahun dari Yogyakarta. Beliau datang dengan keluhan sering sembelit dan perut terasa penuh. Setelah berdiskusi, saya sarankan mencoba tape dalam jumlah kecil, hanya 1 sendok makan beberapa kali seminggu. Hasilnya cukup mengejutkan. Dalam 2 minggu keluhan sembelitnya berkurang, perut terasa lebih ringan, dan pola makan beliau membaik. Namun tentu ada catatan penting. Probiotik dalam tape memang bermanfaat, tetapi konsumsi berlebihan bisa memunculkan masalah baru. Karena itu porsi kecil adalah kunci. Bapak Ibu bisa mencoba setengah sampai 1 sendok makan tape dikonsumsi setelah makan utama, bukan dalam kondisi perut kosong. Jadi fakta ketujuh ini mengingatkan kita bahwa tape singkong bukan hanya camilan desa, melainkan makanan tradisional yang mampu mendukung kesehatan lansia. Dengan memahami cara kerja probiotik di dalam tubuh, kita bisa menjadikannya sahabat usus, sekaligus penjaga daya tahan alami. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah pernah merasakan perbedaan setelah makan tape dalam porsi kecil? Bapak Ibu, mari kita lanjut ke fakta ke-6 yang sering luput dari perhatian. Banyak lansia merasa sudah makan cukup, tapi tubuh tetap lemas, sering pusing, bahkan mudah lupa. Pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satu jawabannya terletak pada kemampuan tubuh dalam menyerap vitamin, terutama kelompok vitamin B. Seiring bertambahnya usia usus lansia tidak lagi seefisien dulu. Proses penyerapan vitamin B1, B2, B3, B6 hingga folat semakin menurun.
Padahal vitamin B berperan penting dalam menjaga metabolisme energi kesehatan otak dan fungsi saraf. Tanpa vitamin B yang cukup, tubuh bisa cepat lelah, otak melambat, dan daya tahan tubuh menurun. Inilah yang membuat tep singkong menarik. Proses fermentasi pada tep tidak hanya menghasilkan probiotik, tetapi juga menurunkan kadar senyawa antinutrien seperti asam fitat. Asam fitat inilah yang umumnya menghambat penyerapan mineral dan vitamin. Ketika kadar asam fitat menurun drastis, tubuh menjadi lebih mudah menyerap vitamin dan mineral penting dari makanan lain yang kita konsumsi. Penelitian di Universitas Gadjah Mada menemukan bahwa fermentasi singkong mampu meningkatkan ketersediaan zat besi dan kalsium hingga 30% lebih baik. Lebih dari itu, mikroorganisme dalam tep juga dapat memproduksi vitamin B mereka sendiri. Artinya ketika Bapak Ibu makan tape, tubuh mendapatkan vitamin B ganda, baik dari singkong maupun dari hasil fermentasi. Saya teringat kisah Ibu Rukmini, 68 tahun, dari Bandung. Beliau sering mengeluh pusing dan mudah lelah, meski pola makannya sudah cukup baik. Setelah evaluasi, ternyata tubuhnya kurang menyerap vitamin B. Dengan tambahan sedikit tep singkong dalam menu mingguannya dipadukan dengan makanan bergizi lain, kondisi beliau perlahan membaik. Hasil pemeriksaan darah menunjukkan kadar hemoglobin meningkat dan keluhan pusing jauh berkurang. Namun tentu saya perlu tekankan, meskipun bermanfaat, tep tetap tidak boleh dikonsumsi berlebihan. Porsi kecil sekitar 1 sendok makan sudah cukup memberi manfaat tanpa membebani hati atau lambung. Jadi fakta ke-6 ini menunjukkan bahwa tep singkong bisa menjadi makanan tradisional yang membantu kesehatan lansia dalam menyerap vitamin dan mineral penting. Sebuah contoh nyata bagaimana makanan sederhana bisa berperan besar menjaga energi otak dan saraf di usia lanjut. Bapak Ibu, fakta kelima ini mungkin paling terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari. Banyak lansia datang ke ruang praktik saya dengan keluhan yang hampir sama. Makanan terasa hambar, nafsu makan menurun, dan tubuh cepat lelah meskipun porsinya sudah cukup. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah ada cara sederhana untuk memulihkan kembali nafsu makan tanpa harus bergantung pada obat-obatan? Jawabannya bisa jadi ada pada tep singkong. Tekstur lembut, rasa manis bercampur asam, serta aroma khas hasil fermentasi menjadikan tep singkong mampu merangsang indera perasa dan penciuman yang mulai menurun di usia lanjut. Inilah yang membuat sebagian lansia merasa lebih tertarik makan ketika diberikan sedikit tep sebelum makan utama. Dalam penelitian kecil di Jakarta, lansia yang diberi 1-2 sendok makan tep sebagai pembuka makan menunjukkan peningkatan asupan kalori harian sekitar 15%. Selain itu, tep mengandung karbohidrat sederhana hasil pemecahan pati singkong selama proses fermentasi. Karbohidrat sederhana ini mudah diserap tubuh dan langsung diubah menjadi energi cepat. Bapak Ibu tentu merasakan perbedaan antara makan nasi yang butuh waktu dicerna dengan makan tep yang segera memberikan rasa segar dan tenaga. Itulah sebabnya banyak orang merasa lebih bersemangat setelah makan tep dalam jumlah kecil. Saya teringat pengalaman Pak Darto, 70 tahun, dari Solo. Beliau sering kehilangan nafsu makan dan berat badannya semakin menurun. Setelah berdiskusi, saya sarankan mencoba 1 sendok tep segar sebelum makan siang. Hanya dalam beberapa minggu, nafsu makannya membaik dan berat badannya perlahan naik kembali. Beliau merasa lebih bertenaga saat beraktivitas di kebun. Namun ada hal yang perlu diingat, energi cepat dari tep hanya bersifat sementara. Bagi lansia dengan diabetes atau pradiabetes, gula sederhana dalam tep bisa memicu lonjakan gula darah. Karena itu porsinya harus benar-benar kecil, maksimal 1 sendok makan, dan sebaiknya tidak dikonsumsi setiap hari. Tape hanyalah alat bantu selera makan, bukan makanan pokok pengganti. Fakta kelima ini memberi pelajaran penting bagi kesehatan lansia. Makanan tradisional sederhana, seperti tep singkong, bisa membantu mengembalikan semangat makan dan memberi dorongan energi, asalkan dikonsumsi dengan bijak. Pertanyaannya sekarang, kapan terakhir kali Bapak Ibu merasa makan dengan penuh selera? Bapak Ibu, fakta keempat ini menyentuh sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pernahkah Bapak Ibu merasa mudah lupa menaruh kunci, lupa nama cucu, atau bingung ketika hendak melakukan sesuatu yang sebenarnya sederhana? Banyak lansia menganggap hal ini wajar, sekadar bagian dari penuaan. Namun sebenarnya ada cara untuk memperlambat proses itu. Salah satunya lewat makanan tradisional yang mungkin tidak kita sangka, tape singkong. Di dalam tep singkong terdapat kandungan vitamin B kompleks seperti B1 tiamin, B6 piridoksin, dan B9 asam folat.
Vitamin-vitamin ini berperan penting dalam menjaga metabolisme energi otak, pembentukan neurotransmitter, serta regenerasi sel saraf. Tiamin misalnya membantu otak mengolah glukosa menjadi energi. Tanpa cukup tiamin, otak bisa kekurangan bahan bakar, sehingga seseorang merasa cepat lelah, bingung, bahkan sulit berkonsentrasi. Vitamin B6 berperan dalam produksi serotonin dan dopamin, zat kimia yang memengaruhi suasana hati serta kualitas tidur. Sedangkan asam folat membantu pembentukan sel darah merah yang membawa oksigen ke otak, sehingga fungsi berpikir tetap tajam. Menariknya lagi, tape singkong tidak hanya memberi vitamin tetapi juga probiotik. Dalam penelitian medis, probiotik terbukti mendukung hubungan erat antara usus dan otak yang disebut good brain axis. Mikrobiota usus yang sehat dapat meningkatkan kualitas tidur, mengurangi rasa cemas, dan memperbaiki daya ingat. Dengan kata lain, sedikit tape yang dikonsumsi dengan cara tepat bisa ikut memberi dorongan positif pada kesehatan otak dan saraf lansia. Saya teringat kisah Ibu Marni, 72 tahun, dari Surabaya. Beliau sering mengeluh mudah lupa dan merasa pikirannya cepat lelah. Setelah berkonsultasi, saya sarankan menambahkan tape dalam jumlah kecil ke pola makannya disertai dengan sayur hijau dan ikan. Beberapa bulan kemudian, anak-anaknya bercerita bahwa Ibu Marni tampak lebih ceria, tidurnya lebih nyenyak, dan tidak lagi sering lupa nama cucunya. Tentu saja semua manfaat ini hanya bisa dirasakan bila dikonsumsi secukupnya, karena tape juga mengandung gula sederhana, porsinya tidak boleh berlebihan. Untuk menjaga kesehatan lansia, 1 sendok makan tape beberapa kali seminggu sudah cukup untuk memberi manfaat tanpa risiko besar. Fakta keempat ini memberi kita pesan penting, menjaga otak tetap segar dan saraf tetap kuat tidak selalu harus dengan obat mahal. Kadang makanan sederhana dari dapur nenek justru memberi dukungan alami. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu masih ingin menyepelekan tape singkong atau justru mulai melihatnya sebagai sahabat otak di usia lanjut Bapak Ibu? Fakta ketiga ini menyentuh masalah yang sangat sering dialami lansia sembelit atau sulit buang air besar. Banyak pasien saya datang dengan keluhan perut kembung begah, bahkan merasa tidak nyaman sepanjang hari karena tidak bisa buang air secara teratur. Sebagian besar dari mereka sudah mencoba obat pencahar, tetapi hasilnya hanya bertahan sementara. Padahal ada cara alami yang bisa membantu, salah satunya lewat tape singkong. Tape singkong masih menyimpan serat alami, meski telah melalui proses fermentasi. Serat ini membantu menambah volume feses, sehingga lebih mudah dikeluarkan. Selain itu, proses fermentasi juga menghasilkan enzim dan asam organik, termasuk asam laktat, yang berfungsi menyeimbangkan pH usus dan merangsang gerakan peristaltik atau kontraksi alami usus. Kombinasi inilah yang membuat makanan bergerak lebih lancar melalui saluran pencernaan. Namun ada hal penting yang sering dilupakan. Banyak orang mengira cukup makan tape saja akan melancarkan buang air besar. Padahal serat dalam tape tidak bisa bekerja optimal tanpa cairan yang cukup. Jika tubuh kekurangan air serat, justru bisa menyerap cairan dalam usus dan membuat feses semakin keras. Karena itu, bila ingin memanfaatkan tape untuk membantu pencernaan, pastikan juga minum air putih setidaknya 6 gelas sehari, sesuai kondisi tubuh masing-masing. Saya masih ingat kisah Pak Joko, 66 tahun, dari Semarang. Beliau sudah lama mengalami sembelit hingga merasa cemas setiap kali harus ke kamar mandi. Setelah berdiskusi, saya sarankan mencoba 1 sendok makan tape singkong segar di pagi hari, disertai kebiasaan minum air putih yang cukup. 2 minggu kemudian beliau datang dengan wajah ceria, bercerita bahwa perutnya terasa lebih ringan dan tidak lagi perlu obat pencahar. Fakta ketiga ini menunjukkan bahwa tape singkong bisa menjadi solusi alami untuk sembelit, sebuah masalah yang sering dianggap sepele, tetapi sangat mengganggu kesehatan lansia. Dengan porsi kecil dan dikombinasikan dengan hidrasi yang baik, tape dapat membantu melancarkan pencernaan tanpa harus bergantung pada obat-obatan. Pertanyaannya, kapan terakhir kali Bapak Ibu bisa buang air dengan nyaman tanpa merasa sakit atau terbebani? Bapak Ibu kita sampai pada fakta kedua yang sangat penting untuk diperhatikan. Jika sebelumnya kita membahas manfaat, kali ini kita perlu waspada terhadap risiko tersembunyi dari tape singkong, terutama bagi lansia yang memiliki diabetes atau gangguan ginjal. Mari kita mulai dari diabetes. Tape singkong mengandung gula sederhana hasil fermentasi, terutama glukosa dan fruktosa. Berbeda dengan nasi atau roti yang membutuhkan waktu untuk dicerna gula, dari tape langsung diserap tubuh dan membuat kadar gula darah melonjak cepat.
Bayangkan, 2 sendok makan tape bisa mengandung gula sekitar 10 gram, tergantung tingkat fermentasinya. Bagi lansia dengan diabetes tipe 1 maupun tipe 2, lonjakan ini sangat berbahaya. Banyak pasien saya mengaku tidak menyadari bahayanya, karena rasa manis tape dianggap lebih ringan dibanding kue atau permen. Padahal justru karena rasanya tidak terlalu manis, orang cenderung makan lebih banyak tanpa rasa bersalah. Saya pernah mendampingi seorang pasien Ibu Nur, 65 tahun dari Depok. Beliau sudah lama mengidap diabetes tipe 2 dan sering makan tape singkong setiap sore. Awalnya beliau merasa segar, tetapi setelah pemeriksaan kadar gula darahnya melonjak hampir 3 kali lipat. Setelah kami diskusikan, Ibu Nur menghentikan kebiasaan itu dan hasilnya kadar gula kembali lebih stabil. Dari sini terlihat jelas bahwa tape singkong tidak bisa dianggap aman bagi penderita diabetes. Risiko berikutnya berkaitan dengan kesehatan ginjal. Proses fermentasi pada tape menghasilkan purin dan fosfat dalam jumlah sedang, juga etanol atau alkohol ringan sekitar 1,3%. Pada ginjal yang sehat, zat-zat ini bisa dibuang melalui urin. Tetapi pada lansia yang fungsi ginjalnya sudah menurun, purin bisa menumpuk dalam darah dan memicu kadar asam urat tinggi. Fosfat yang berlebih juga bisa mengganggu keseimbangan mineral, sedangkan alkohol ringan dapat memperberat kerja hati dan ginjal secara bersamaan. Kasus seperti ini tidak jarang saya temui. Pak Hasan, 70 tahun dari Bogor, memiliki riwayat ginjal lemah. Beliau mengaku sering merasa pegal di pinggang dan kakinya bengkak. Setelah diperiksa, kadar asam urat dan fosfat dalam darahnya tinggi. Salah satu penyebabnya ternyata konsumsi tape singkong hampir setiap hari. Setelah menghentikan kebiasaan itu, kondisi beliau perlahan membaik, meskipun tetap memerlukan pengawasan medis. Jadi meskipun tape singkong memiliki manfaat bagi kelompok lansia dengan diabetes atau gangguan ginjal, makanan ini justru bisa menjadi beban tambahan. Itulah sebabnya saya selalu menekankan betapa pentingnya memahami kondisi tubuh masing-masing. Jangan sampai niat ingin sehat malah menambah masalah. Fakta kedua ini menjadi peringatan bahwa kesehatan lansia tidak bisa disamaratakan. Apa yang baik untuk satu orang belum tentu baik untuk yang lain. Karena itu, bila Bapak atau Ibu memiliki riwayat diabetes atau gangguan ginjal, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter sebelum menjadikan tape sebagai bagian dari menu rutin. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu sudah benar-benar mengenali kondisi tubuh sendiri sebelum memilih makanan sehari-hari? Bapak Ibu kita sampai pada fakta pertama yang sering disepelekan, padahal cukup banyak dialami lansia ketika makan tape singkong, yaitu munculnya rasa kembung dan produksi gas berlebih. Walaupun terlihat ringan, efek samping ini bisa mengganggu kenyamanan sehari-hari, apalagi bila terjadi berulang. Penyebabnya terletak pada kandungan probiotik dan karbohidrat fermentabel dalam tape. Probiotik memang bermanfaat, tetapi saat masuk ke usus mikroba baik akan memfermentasi sisa karbohidrat yang belum tercerna. Proses inilah yang menghasilkan gas. Bagi sebagian orang gas ini tidak terasa. Tetapi bagi lansia yang pencernaannya lebih sensitif, misalnya memiliki riwayat MAA GERD, atau iritasi usus gas berlebih, dapat menimbulkan rasa penuh begah, bahkan nyeri perut. Saya teringat kisah Pak Hadi, 69 tahun dari Malang. Beliau sering mengeluh perut terasa sesak setiap kali makan tape. Setelah kami telusuri, ternyata masalahnya bukan pada tape itu sendiri, melainkan pada jumlah yang dikonsumsi. Pak Hadi terbiasa makan 2-3 sendok tape sekaligus. Saya sarankan mengurangi porsi menjadi setengah sendok makan saja, lalu memperhatikan reaksi tubuhnya. Hasilnya keluhan kembung jauh berkurang, dan beliau masih bisa menikmati rasa tape tanpa harus menderita. Hal ini menunjukkan bahwa efek samping ringan bukan berarti tubuh alergi atau harus berhenti total. Seringkali usus hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Cara terbaik adalah memulai dengan porsi kecil, lalu menunggu beberapa jam untuk melihat reaksi. Jika tubuh terasa nyaman, berarti aman untuk dilanjutkan. Tetapi bila muncul rasa tidak enak, sebaiknya hentikan dulu atau konsultasikan dengan dokter. Fakta pertama ini memberi pesan penting bagi kesehatan lansia. Tidak ada makanan yang cocok sepenuhnya untuk semua orang. Apa yang menyehatkan bagi satu orang bisa jadi menimbulkan keluhan pada orang lain. Karena itu kuncinya adalah kesadaran diri. Dengarkan tubuh sendiri, perhatikan tanda-tanda kecil yang muncul setelah makan, dan jangan memaksakan diri hanya karena makanan tersebut dianggap sehat. Dengan sikap bijak ini, kita bisa tetap menikmati manfaat tape singkong tanpa terganggu efek samping ringan. Jadi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah benar-benar memberi kesempatan kepada tubuh untuk berbicara setiap kali selesai makan tape singkong?
Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah menelusuri bersama 7 fakta mengejutkan tentang tep singkong. Mulai dari manfaat probiotik alaminya yang membantu pencernaan, kemampuannya meningkatkan penyerapan vitamin B, perannya dalam membangkitkan nafsu makan dan memberi energi cepat, hingga dukungannya bagi kesehatan otak dan saraf. Kita juga melihat bagaimana tep bisa membantu melancarkan buang air besar, tetapi di sisi lain menyimpan risiko serius bagi penderita diabetes dan gangguan ginjal. Dan terakhir, meski hanya berupa efek ringan, tep tetap bisa menimbulkan rasa kembung bila tidak dikonsumsi dengan bijak. Dari semua ini kita belajar satu hal penting: makanan tradisional seperti tep singkong bisa menjadi sahabat atau musuh tergantung cara kita memperlakukannya. Dalam porsi kecil ia mampu memberi manfaat besar bagi kesehatan lansia. Tetapi bila dikonsumsi berlebihan atau tanpa memahami kondisi tubuh, ia justru bisa membawa masalah. Kesehatan lansia bukan hanya soal obat atau perawatan di rumah sakit, tetapi juga soal pilihan kecil yang kita lakukan di meja makan setiap hari. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk lebih peka terhadap tubuh sendiri. Dengarkan sinyal yang diberikan setelah makan, jangan abaikan keluhan kecil, dan jangan ragu untuk menyesuaikan pola makan sesuai kebutuhan pribadi. Ingatlah bahwa setiap tubuh lansia memiliki kondisi yang berbeda, sehingga cara menjaga kesehatan juga tidak bisa disamaratakan. Sekarang saya ingin mendengar dari Bapak Ibu. Apakah selama ini Bapak Ibu masih sering makan tep singkong? Bagaimana pengalaman yang dirasakan? Apakah bermanfaat atau justru menimbulkan keluhan? Tulis di kolom komentar, karena pengalaman Bapak Ibu bisa menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang lain. Jika ada makanan tradisional lain yang ingin dibahas dari sisi medis, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Jangan lupa klik suka, bagikan video ini kepada kerabat, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Dengan pengetahuan yang tepat, kita bisa menjaga kesehatan lansia sambil tetap merawat tradisi yang kita cintai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.